Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika daring, materi baru ya, karena kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah sudah cukup puas? Jika nilainya sudah bagus, tolong dipertahankan. Dan ingat, tidak boleh sombong, jangan cepat puas, ya. Kemudian yang masih jelek, tolong ditingkatkan ya, harus tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi pagi pasti kalian sudah mengisi presensi online ya. Usahakan setiap pembelajaran daring kalian isi terus ya presensi online-nya sebagai bukti kehadiran bahwa kalian mengikuti pembelajaran daring dengan Bu Guru. Kalau yang tidak punya paketan, boleh nebeng ke rumah temennya atau ke rumah Bu Guru, enggak apa-apa, kan dekat ya, atau rumah Bu Guru ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Nah, materinya adalah tentang perbandingan dua pecahan. Nah, hari ini yang akan Bu Guru sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, mengenal konsep dua besaran dan kecepatan. Yang kedua, menyetarakan hubungan antar satuan jarak. Dan yang terakhir, menjumlahkan dan mengurangkan dua besaran yang berbeda. Dalam kurung turun tangga. Nah, nanti Bu Guru akan beri 2 video. Karena kalau semua jadi satu video, nanti akan terlalu banyak dan terlalu panjang. Nanti kalian terlalu penuh materinya. Jadi, ini video pertama dari Bu Guru. Perbandingan dua besaran. Apa maksudnya ya dua besaran ya? Sudah ada gambaran belum? Kira-kira kita belajarnya tentang apa saja ya? Kalau belum ada gambaran, ini Bu Guru ada sebuah video. Kalian boleh menyimak video yang Bu Guru tampilkan di sini. Silahkan dicermati videonya ya. Ini James. Dia punya 2 kesenangan dalam hidupnya, dunia binatang dan kecepatan. Acak ya? Iya, kalau dilihat secara terpisah. Kini, James sedang melakukan pemanasan untuk memadukan kedua kesenangannya itu dalam suatu tantangan epik. Dia ingin lomba berlari mengalahkan sebanyak mungkin makhluk hidup di muka bumi ini. Sampai sejauh mana ia dapat melampaui kerajaan binatang? Ayo kita cari tahu. Maaf Jimmy, sepertinya peluangnya tidak cukup bagus. Manusia tidak secepat itu. Seperti orang lain, James berjalan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Tapi itu berita baik. Dia sudah lebih cepat daripada banyak makhluk darat lainnya. Misalnya, serangga dan kutu-kutu lain yang kecepatannya relatif untuk ukurannya yang kecil. Teman kita yang kompetitif ini dapat mengalahkan hampir semua hewan-hewan ini dengan mudah. Sungguh? Bahkan Lipan? Monster kecil itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa mengerikan. Binatang lain yang ukurannya serupa dengan manusia seperti kungkang, koala, dan kura-kura raksasa juga tertinggal jauh. Kungkang hidup di tempat-tempat yang terlalu berisiko untuk bergerak cepat karena hewan pemangsa akan melihatnya. Maka hewan ini bergerak lambat pada kecepatan 0,2 km per jam. Dan kura-kura raksasa berjalan pada kecepatan maksimal 0,5 km per jam. Tetapi semua hewan tadi adalah jenis hewan yang paling lambat di planet kita. Jadi akhirnya kini waktunya Jimbo memakai sepatu larinya. James benar-benar fit dan dia sudah lama sekali mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini. Nah, itu dia tadi videonya. Jadi ada orang bernama Jimmy dan dia akan melakukan suatu penelitian tentang hobinya dia, yaitu berlari ya, karena dia suka berlari, suka dengan kecepatan, dan dia balap lari dengan hewan-hewan. Nah, tadi ada hewan apa saja ya di sana? Oh, ada hewan kura-kura. Nah,
Jimmy, dia berjalan dengan kecepatan 5 km per jam, sedangkan kura-kura 0,5 km per jam. Kalian tahu nggak arti dari kilometer per jam? Nah, Jimmy berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. Apa itu artinya? Kura-kura berjalan dengan kecepatan 0,5 km per jam. Apa ya artinya? Kalau Bu Guru jelaskan, arti dari 5 km per jam yaitu Jimmy menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam. Kemudian kura-kura berjalan dengan kecepatan 0,5 km per jam. Artinya kura-kura menempuh jarak 0,5 km dalam waktu 1 jam. Ya, begitu arti dari kalimat ini. Nah, kilometer per jam ini merupakan perbandingan dua besaran ya yang berbeda. Besaran kilometer merupakan besaran dari panjang ataupun jarak, sedangkan jam merupakan besaran dari waktu. Dan ini dibandingkan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada nyamuk yang terbang dengan kecepatan 2,4 km per jam dan laba-laba yang berjalan dengan kecepatan 1,6 km per jam. Artinya apa? Bahwa laba-laba menempuh jarak 1,6 km dalam waktu 1 jam. Ya. Kemudian nyamuk terbang dengan kecepatan 2,4 km per jam. Berarti nyamuk menempuh jarak 2,4 km dalam waktu 1 jam. Sampai di sini paham ya? Mudah ya dalam membaca arti ini ya. Jadi kilometer itu adalah jaraknya dan jam ini adalah waktunya. Ya, jangan salah, jangan terbalik. Oke, selanjutnya nah, penggunaan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lomba lari. Pasti kalian kalau misal lomba lari di sekolahan dengan guru olahraganya biasanya membuat lintasan. Kalau sprint itu biasanya 100 meter. Dan nanti yang disiapkan adalah stopwatch atau HP yang ada stopwatch-nya. Ketika kalian mulai berlari, stopwatch-nya akan dipencet. Dan ketika sampai di garis finish, stopwatch-nya akan dimatikan. Dan itu nanti keluar angka kecepatan kalian itu berapa, seperti itu. Kemudian, nah kalian pasti pernah melihat benda ini ya. Ini namanya speedometer. Speedometer itu ada di alat kendaraan, entah itu motor, mobil, kereta api, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan kita dalam berkendara. Begitu. Jadi dalam kecepatan ternyata ada hubungannya dengan jarak dan waktu ya. Nah, kemudian sekarang kalau jarak itu kan kita pernah dengar ada kilometer, ada meter, ada hektometer, ada sentimeter dan milimeter. Yang paling sering kita jumpai adalah sentimeter dan milimeter karena itu ada di penggaris. Kalian pasti punya penggaris kan? Nah, itu satuannya sentimeter dan milimeter. Nah, ini ada tangga urutan satuan. Kalian pasti pernah melihatnya ketika kelas 3 kan? Kelas 3 waktu KTSP, kalian KTSP dulu, itu ada materi tentang satuan panjang ya, mulai dari kilometer sampai milimeter. Nah, apakah kalian sudah hafal urutannya? Kalau belum hafal, Bu Guru punya trik caranya menghafal tangga satuan panjang atau tangga satuan jarak dengan menggunakan lagu. Kalian pasti tahu ya lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ya.
Nah, Bu Guru akan buat lagu itu menjadi lagu hafalan tangga satuan jarak. Nah, Bu Guru harapkan setelah kalian menonton video ini, Bu Guru akan memberikan tugas yaitu menyanyikan lagu tangga satuan jarak. Dengan cara kalian minta tolong orang tua, kakak atau mbak untuk memvideo ketika kalian sedang menyanyi. Dan sekaligus sedang menggambar tangga satuan ini. Jadi kalian sedang menggambar sambil menyanyikan. Paham ya? Nanti videonya kalian kirim ke WA-nya Bu Guru. Oke, sekarang Bu Guru akan mengajari cara menyanyi tangga satuan jarak. Perhatikan baik-baik nadanya dan kalimatnya dan liriknya, dihafalkan ya. Begini. Naik tangga satuan, mari kita hafalkan. Naik tangga satuan, mari kita hafalkan. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti dan mili. Naik 1 dikali 10. Turun kaki 10. Nah, begitu lagunya. Jadi, kalau turun 1 tangga, itu dikali 10. Kalau turun 2 tangga, berarti dikali 100. Sedangkan kalau turun 3 tangga, dikali 1000. Jadi, jumlah nolnya mengikuti turunnya berapa tangga, begitu. Kalau turun 1 dikali, sedangkan kalau naik itu dibagi. Nah, kalian hafalkan, nanti kirim videonya ke Bu Guru. Oke, selanjutnya menyetarakan 2 besaran yang berbeda. Di sini ada 20 km sama dengan titik-titik meter. Nah, kilometer ini akan kita ubah menjadi meter. Coba perhatikan, di sini ada kilometer dan ini ada meter. Kita akan menyetarakan menjadi meter. Perhatikan ya. Nah, di sini kilometer ke meter turun berapa tangga? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata turun 3 tangga. Berarti kalian kalikan dengan 1, tulis dulu. Kita hitung nolnya. Jumlah nol berdasarkan berapa tangga dia turun. Contoh, karena turun 1, 2, 3, makanya dikalikan dengan 1000. Nah, kita tulis di sini seperti ini. 20, kita tulis soalnya ya, di sini 20, kalian tulis lagi 20 dikali, ini dia, kali berapa? 1000. Sama dengan berapa anak? 20.000. Kita hitung nolnya, ada 1, 2, 3, 4. Di sini pun juga harus ada 4 nolnya ya. Nah, hasilnya adalah 20.000 meter. Nah, kemudian soal berikutnya, ada 52 dekameter diubah menjadi meter. Kita lihat di sini dekameter ke meter. Turun berapa ya, Nana? Turun 1. Dekameter ke meter turun 1. Kalau turun 1 berarti dikali 10 ya, karena hanya turun 1 tangga. Kita tulis di sini bagaimana caranya. 52 kali 10 sama dengan berapa ya? 520. Jangan lupa satuannya ditulis meter. Nah, seperti ini mudah ya cara menyetarakan satuannya. Sekarang coba kalau kita jumlahkan 20 km ditambah 52 dekameter sama dengan berapa meter? Kita harus tahu bahwa ini kilometer diubah menjadi meter dulu. Dekameter kita ubah menjadi meter dulu. Nah, karena di sini
sudah ada 20 km sama dengan 20.000 meter, kita tulis 20.000 meter ditambah 520 meter, ya, sama dengan berapa? Berapa? 20.520 meter, ya. Jadi jangan lupa kalian setarakan ini ke dalam meter, kemudian menyetarakan ini ke dalam meter. Kalau sudah dalam satuan meter semua, baru ditambah, begitu ya. Sekarang soal yang berikutnya, contoh soal 2, contoh soal 2, tadi soal 1, sekarang contoh soal 2 yang masih tangga turun, tapi nanti ada pengurangan. Kita lihat di sini soalnya 5 dekameter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat dulu di tangga satuan, itu dekameter per sentimeter turun berapa ya? Nah, 5 dekameter, oh di sini. Kemudian berapa sentimeter? Oh di sini. Berarti kita hitung turun berapa tangga? 1, 2, 3. Oh berarti turun 3 tangga. Berarti kalian harus mengalihkan dengan seribu karena turun 3 tangga. Nolnya ada 3. Kemudian kita tuliskan di sini 5 dikali 1000 sama dengan 5.000. Satuannya apa? Sentimeter, ya, jangan lupa. Kemudian soal yang berikutnya 6 meter berubah menjadi sentimeter. Kita lihat 6 meter ada di sini dan sentimeter ada di sini. Turun berapa? Kita hitung. Turun 1, sorry, bentar ya. Diulangi. Dari meter ke sentimeter turun 1, 2. Oh, turun 2. Berarti kalian kalikan dengan 100. Begitu ya. Jadi di sini kita tulis 6 kali 100 sama dengan 600. Satuannya sentimeter. Nah, berikutnya soal yang pengurangan. 5 dekameter dikurangi 6 meter sama dengan berapa senti? Coba jangan lupa yang langkah pertama ini diubah menjadi ini dulu. Langkah berikutnya 6 meter diubah menjadi sentimeter. Kalau sudah semuanya dalam satuan sentimeter, baru kalian kurangkan. Begitu ya. Kita lihat karena di sini 5 dekameter sama dengan 5.000 cm, kita tulis 5.000 cm. Dikurangi 6 meter berapa sentimeter? Oh, ternyata 600 cm. Berarti kalian tulis 600 cm sama dengan berapa? 5.000 dikurangi 600 berapa? Nah, ternyata hasilnya adalah 4.400 ya sentimeter. Begitu anak-anak, mudah ya. Oke, kalau mudah coba kalian coret-coret di sini. Contoh soal 3, tangga turun. Nah, kalau tadi yang contoh soal 1 dan 2 kan sudah kasih ya, yang ini sudah. Sekarang tulis 7 desimeter tambah 4 cm sama dengan berapa? Kemudian 450 dekameter dikurangi 5 hektometer sama dengan berapa desimeter. Nah, kalian ini dikerjakan di dalam buku latihan kalian ya, supaya Bu Guru tahu kalian paham apa tidak dengan penjelasan Bu Guru tentang contoh soal pertama dan yang kedua. Kemudian terakhirnya Bu Guru akan memberikan tugas juga merangkum. Jadi materi dari Bu Guru mulai dari awal sampai akhir ya, kalian tulis ringkasannya di dalam buku catatan matematika. Plus yang ini kalian kerjakan juga ya. Yang ini hanya sebagai latihan, tapi nanti kalian kirimkan fotonya ke Bu Guru.
Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada tangga satuan yang naik tangga. Kalau tadi kan kita juga belajar yang turun, nah sekarang yang naik. Tapi ada di video berikutnya ya. Jadi kita selesaikan sampai sini dulu. Jangan lupa tugasnya yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu tangga satuan. Di video kirimkan ke Bu Guru. Sedangkan yang kedua, kalian harus membuat ringkasan pembelajaran untuk video pertama. Jangan lupa soal yang ini kalian kerjakan ya di dalam ringkasan itu juga kalian tulis yang ini. Oke, sampai sini dulu video pertama dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.